Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esti Cahyani dengan nomor NPM 2186206090 dari kelas 1C dengan program studi PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bangun datar dan apa sih yang dimaksud dengan soal open-ended. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian bangun datar, macam-macam bangun datar, dan apa sih fungsi-fungsi bangun datar, serta rumus bangun datar. Dan saya juga sudah membuat soal open-ended tentang materi kita kali ini, yaitu bangun datar. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar merupakan bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Ada banyak macam-macam bangun datar. Macam-macam bangun datar tersebut ada persegi, persegi panjang, segitiga, jejer genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Bangun datar yang pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 sudut yang merupakan sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang antara lain: 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Rumus persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, kita dapat mengalihkan panjang kali lebar persegi panjang tersebut. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Bangun datar yang kedua adalah persegi. Persegi yaitu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya merupakan sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi antara lain: 1. Memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. 2. Keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Rumus persegi. Untuk mencari luas persegi, kita dapat mengalihkan sisinya, yaitu sisi kali sisi. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, kita dapat mengalihkan 4 kali sisinya tersebut. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah sudut. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3, antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Sifatnya: 1. Ketiga sisinya sama panjang. 2. Ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Sedangkan sifat-sifat segitiga sama kaki. Pertama, 2 dari 3 sisinya sama panjang. Kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Selanjutnya sifat-sifat segitiga sembarang. Yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Sifat-sifatnya yaitu memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga lancip. Sifatnya ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang terakhir ada segitiga tumpul. Sifatnya salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Rumus segitiga. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Bangun datar selanjutnya ada jejer genjang. Jejer genjang yaitu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut yang di hadapannya. Rumus jejer genjang. Untuk mencari luasnya yaitu alas kali tinggi. Bangun datar selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang berupa segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat layang-layang sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Untuk mencari luas layang-layang, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang keenam yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang berupa segi 4, keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat belah ketupat sebagai berikut. Pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus.
rumus belah ketupat. Untuk mencari luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Bangun datar yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi semua titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari. Sifat lingkaran, yang pertama memiliki satu titik pusat, yang kedua jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Rumus lingkaran, untuk mencari luas lingkaran yaitu pi kali R kuadrat. Biasanya pi dalam lingkaran yaitu 22/7 atau 3,14. Materi selanjutnya yang akan saya bahas tentang open-ended. Open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode penyelesaian yang lebih dari satu. Jadi, open-ended memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didiknya untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan memecahkan masalah dengan menggunakan cara lebih dari satu metode. Dapat kita lihat, di sini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, Davi ingin membangun pagar di sekitar rumahnya. Panjang pagar yang akan dibangun Davi adalah 160 meter. Jika bentuk tanah rumah dan halaman rumahnya menyerupai bentuk persegi panjang, maka berapa panjang dan lebar tanah halaman rumah Davi? Penyelesaian dapat dilihat di layar. Yang diketahui hanya panjang pagar rumah Davi yaitu 160. Angka 160 itu mari kita masukkan ke dalam rumus keliling persegi panjang. Bagaimana sih rumus keliling persegi panjang? Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Kita masukkan 160 itu di keliling persegi panjang. Nanti 160 itu akan dibagi 2 yaitu hasilnya 80 meter. Karena soal ini bersifat open-ended, maka panjang dan lebarnya bisa menyesuaikan angka berapapun yang ditambah dapat menghasilkan angka 80. Semisal kita mengambil panjangnya 40 dan lebarnya 40. 40 ditambah 40 itu menghasilkan 80. Jadi panjangnya bisa 40 dan lebarnya bisa 40. Kemungkinan yang lain, kita mengambil lebarnya 30 dan panjangnya 50. 30 ditambah 50 itu menghasilkan 80. Jadi, kemungkinan lebarnya 30 dan panjangnya 50. Pertanyaan kedua, tentukan volume suatu bangun kubus apabila panjang sisinya mencakup 10 bilangan prima pertama. Penyelesaiannya, pertama kita harus menentukan 10 bilangan prima pertama, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Jadi, kita bisa mengambil salah satu dari bilangan prima tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumus volume kubus. Rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kita mengambil kemungkinan pertama yaitu 2. Kita masukkan ke dalam rumus volume kubus. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 6. Kemungkinan volume kubus pertama yaitu 6. Kita mengambil lagi kemungkinan kedua dengan angka 3. Kita masukkan ke dalam rumus. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kemungkinan volume kubus yang kedua adalah 27. Karena soal ini bersifat open-ended, maka soal ini memiliki jawaban banyak. Pertanyaan ketiga yaitu, Andi akan membuat layang-layang dengan luas 72 cm. Berapakah panjang diagonal layang-layang tersebut? Yang diketahui yaitu luas layang-layang yaitu 72 cm. Yang ditanya yaitu panjang diagonal layang-layang. Rumus luas layang-layang yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Karena luas layang-layang telah diketahui, maka kita tinggal memasukkan 72 itu ke dalam rumus luas layang-layang, yaitu 72 sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Kita pindah ruaskan, yaitu akhirnya 72 dikali 2 sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2. 72 kali 2 yaitu 144 sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk mengetahui diagonal 1 dan diagonal 2, maka kita harus mencari faktor dari 144. Ada beberapa faktor dari 144, yaitu 1 kali 144, 2 kali 72, 3 kali 48, dan selanjutnya. Kita ambil diagonal yang masuk akal.
Semisal 8 kali 18. 8 kali 18 yaitu 144. Jadi diagonal 1 8, diagonal 2 18. Kita ambil kemungkinan yang kedua, yaitu 9 kali 16. Diagonal 1 9, diagonal 2 16. 9 kali 16 yaitu 144. Pertanyaan yang keempat. Bu Santi memiliki tanah berbentuk trapesium sama kaki yang panjang sisi sejajarnya adalah 120 dan 60. Dengan tinggi trapesium tersebut adalah 60 meter. Berapakah uang yang dihasilkan dari penjualan tanah tersebut? Penjelasannya sebagai berikut. Diketahui tanah berbentuk trapesium sisi sejajarnya yaitu 120 meter dan 60 meter. Sedangkan tinggi trapesium tersebut 60 meter. Tanah tersebut dijual dan disisakan tanah berbentuk persegi berukuran sisinya 60 meter. Luas tanah yang dijual adalah 2 kali luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 2 kali setengah kali alasnya 60 dan tingginya 60. Jika Bu Santi menghargai tanahnya 50 per meter, maka jumlah uang yang didapatkan adalah 3.600 dikali 50.000 yaitu 180 juta. Jika Bu Santi menghargai 100.000 per meter tanahnya, kita tinggal mengalihkan dengan luasnya yaitu 3.600. Pertanyaan kelima, pertanyaannya yaitu sebuah persegi panjang mempunyai luas 400 cm. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Menggunakan permisalan panjang kali lebar 200, maka carilah bilangan yang dikalikan bilangan tersebut menghasilkan 400. Semisal 20 kali 20 sama dengan 400, 10 kali 40 sama dengan 400, 80 kali 5 sama dengan 400. Jadi kemungkinan panjang dan lebar persegi panjang bisa diambil dari perkalian tersebut. Variasi jawaban pertama. Jika kita mengambil panjangnya 20 cm dan lebarnya 20 cm, maka kelilingnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus, yaitu 2 kali 20 cm ditambah 2 kali 20 cm, hasilnya 40 ditambah 40 sama dengan 80. Variasi kedua. Jika kita mengambil panjangnya 10 cm dan lebarnya 40 cm, maka kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini penjelasannya. Sekian pembahasan materi dalam video saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.